Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Setiap hari tentunya kita menggunakan kaki kita untuk melangkah ya. Bahkan dengan smartphone atau smartwatch pada hari-hari ini kita bisa menghitung berapa langkah kaki kita ya. Ada orang yang ingin setiap harinya melangkah 6.000 langkah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang men-set mungkin 10.000 langkah dan itu semua dilakukan supaya hidup kita mengalami sehat ya, hidup yang sehat. Nah, demikian juga Bapak Ibu dengan kehidupan rohani kita ya, langkah-langkah kaki kita akan menentukan apakah kita hidup di dalam kehendak Tuhan ataukah kita hidup di luar kehendak Tuhan. Langkah-langkah kaki kita akan menentukan apakah kita hidup berkenan kepada Tuhan atau kita hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke, pagi hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan satu tema The Steps of a Man ya, langkah-langkah kaki kita. Saudara, saya ambil dari firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 ya. Tentunya Mazmur ini ditulis oleh seorang yang sangat terkenal sekali, yang sangat dekat dengan Tuhan, yaitu Daud, Saudara. Ya, dan Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia sudah berusia lanjut, Saudara. Makanya dalam ayat yang ke-25 dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua ya. Tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Jadi satu pengalaman yang indah dari Daud bersama dengan Tuhan dalam langkah-langkah kehidupannya, Saudara. Mungkin sudah berjuta langkah atau berpuluh ribu langkah atau ratus ribu langkah. Sehingga pada akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan, Saudara, bahwa ketika kita melangkah di dalam kehendak Tuhan, melangkah di dalam rencana Tuhan, Saudara, kita ini disertai Tuhan. Dan Daud berkata tidak pernah ya aku melihat bahwa orang yang melangkah di dalam jalannya Tuhan itu ditinggalkan oleh Tuhan atau bahkan anak cucunya meminta-minta roti. Dia melihat penyertaan Tuhan dan bahkan dia melihat bahwa orang benar itu bukan meminta-minta tetapi justru memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, hari ini saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya ya. Ada lagu yang bagus sekali dulu ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya ya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saya lihat di sini ada beberapa kata yang penting ya. Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Artinya ada satu keteraturan yang dari Tuhan, order dari Tuhan, bahwa ada langkah-langkah yang harusnya kita jalani dalam kehidupan kita. Kita harusnya on the track di dalam jalurnya Tuhan. Tapi sebagai manusia tentunya kadang-kadang kita keluar dari jalurnya Tuhan, kita keluar dari tracknya Tuhan. Dan itulah yang membuat kadang-kadang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita jatuh ya, kita jatuh di luar jalur atau tracknya Tuhan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita, kalau kita adalah orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan nggak izinkan kita jatuh sampai tergeletak, Saudara. Ya, Tuhan akan membangkitkan kita. Tuhan akan menopang kita dengan tangan kanan yang kuat. Tuhan akan mengangkat kita kembali dan Tuhan akan memindahkan kembali kita di dalam jalur yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Daud sungguh-sungguh ya merasakan, mengalami Saudara bahwa pimpinan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, siapakah yang tidak mengenal Daud? Kita mulai dari Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang tidak mengenal Daud? Kita lihat Saudara, dia adalah seorang yang pemberani, ya. Silakan next slide. Ya, dia adalah seorang yang pemberani. Kita kenal Daud itu pada waktu remaja dia menjadi gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor, Saudara ya. Dan ketika ada serigala atau singa yang mau menyerang domba-dombanya, Bapak Ibu Saudara, Daud ini nggak tinggal diam. Tapi Daud itu berani melawan beruang, berani melawan singa, Saudara. Jadi dia adalah orang yang pemberani. Dia terkenal sebagai orang yang sangat pemberani, Saudara ya. Seorang prajurit juga yang gagah perkasa. Ingat ketika orang Filistin
menantang orang Israel ya dengan memunculkan seorang yang begitu hebat, begitu besar, tinggi besar, seorang raksasa, saudara, ya, facing the giant, dia menghadapi the giant itu yang namanya Goliat, saudara. Dia tidak takut, semua orang takut. Raja Saul pun takut, kakak-kakaknya yang menjadi prajurit di dalam bangsa Israel, sudah tidak seorang pun yang berani menghadapi orang Filistin yang bernama Goliat ini. Tetapi Daud yang masih muda, yang masih imut-imut, yang dikatakan pipinya masih kemerah-merahan, Bapak Ibu Saudara, dia berani menghadapi Goliat. Bahkan kita tahu Goliat tewas di hadapan Daud, ya, tidak menggunakan senjata yang canggih, Saudara, tetapi hanya menggunakan ali-ali atau ketapel itu, Saudara. Jadi dia adalah seorang prajurit yang gagah perkasa, seorang yang tidak takut, dia hanya takut kepada Tuhan. Dan yang luar biasa lagi bukan hanya itu, Saudara, dia bukan orang yang ahli berperang, tapi dia juga adalah seorang worshiper, seorang penyembah. Begitu banyak mazmur yang diciptakan oleh Daud, seorang yang sangat pandai membuat puisi-puisi yang indah, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang yang mencintai Tuhan, sehingga dari hatinya keluar puisi-puisi yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Ya, salah satu ciri, Saudara, kalau orang-orang itu lagi jatuh cinta, biasanya pinter banget bikin kata-kata yang puitis, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Pinter merangkai kata-kata yang indah. Dulu orang itu mungkin nggak pandai berkata-kata, nggak pandai merangkai sebuah kata-kata yang menjadi sebuah puisi yang indah untuk kekasihnya. Tapi seorang yang mencintai, seorang yang sedang jatuh cinta, biasanya pandai untuk membuat sebuah kata-kata yang indah. Itulah yang membuat Daud menulis sebagian besar dari kitab Mazmur, Saudara. Dari hatinya mengalir kata-kata yang indah, puisi yang indah, buat yang dicintainya yaitu Tuhan, Saudara. Jadi dia adalah seorang penyembah, seorang worshiper. Dia juga adalah seorang raja Israel yang berhasil luar biasa, Saudara. Setelah Saul disingkirkan, Saudara, sebagai raja Israel yang pertama, karena hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, karena langkah-langkah kakinya tidak berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Saul disingkirkan dan diangkatlah seorang yang bernama Daud. Dan melalui Daud inilah kejayaan Israel dibangun, Saudara. Kejayaan Israel dibangun dan dilanjutkan dengan anaknya yang bernama Salomo. Ya, bahkan yang luar biasa, Saudara, nama Daud juga disebut-sebut di dalam Perjanjian Baru. Bahkan Yesus, ya, Yesus itu disebut anak Daud. Oke, next yang berikutnya kita lihat siapakah Daud. Siapakah Daud itu di hadapan Allah. Nah, ini Allah sendiri yang memberi komentar ya tentang Daud, Saudara. Kalau tadi mungkin dari orang-orang di sekitarnya yang melihat Daud ini orang yang pemberani, Daud ini orang yang hebat, orang yang tidak takut apa-apa, orang yang bisa memainkan alat musik sebagai seorang worshiper, penyembah, Saudara. Ya, dia adalah raja Israel, tapi who is David? Ya, siapakah Daud di hadapan Allah? Nah, ini luar biasa, Saudara. Kadang-kadang Saudara kita senang sekali komentar-komentar orang tentang kita, tetapi harusnya kita lebih senang lagi mendengar komentar Allah, pendapat Tuhan tentang kita. Ya, di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya, jadi Tuhan yang menyingkirkan Saul dan Tuhan yang mengangkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat hidup kita ya. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengangkat kita. Kalau hidup kita tidak berkenan, pasti kita bisa disingkirkan oleh Tuhan, Saudara ya. Dan tentang Daud, nah ini luar biasa tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. I have found David bin Isai. Ya. Seorang yang apa, Saudara? Berkenan di hatiku. A man after my own heart. Bahasa Inggrisnya begitu, Saudara. A man after my own heart. Apa itu man after my own heart? Jadi seorang yang apa ya? Seorang yang disenangi oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, seorang yang berkenan itu adalah seorang yang apa? Disukai oleh Tuhan. Yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu ingat ya, kalau manusia melihat apa yang di luar gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Manusia melihat apa yang di luar, orang ini bagus ya, cantik ya, ganteng ya, ya. Jadi orang itu melihat apa yang di luar, Saudara. Enak ya lihat orang itu ganteng, tinggi, besar, kulitnya bersih,
cantik gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak terpesona dengan penampilan luar Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan sangat terpesona dengan penampilan dalam kita, dengan hati kita. Jadi yang dimaksud dengan the man after my own heart adalah apa Saudara? Tuhan senang dengan hatinya Daud. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan senang dengan hatinya Daud, Saudara. Nah, apa arti kata berkenan? Ya, apa sih arti kata berkenan? Mungkin dulu saya pikir, aduh arti berkenan tuh kita sempurna gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita itu nggak ada salahnya, kita itu nggak ada cacat celahnya, semua yang kita lakukan perfect gitu Saudara. Waduh, kalau saya pikir kalau itu arti berkenan, nggak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Ya, nggak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Nah, arti berkenan itu bukanlah sempurna. Bukanlah sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada lagu judulnya Sempurna, nah itu nggak ada, Saudara ya. Nggak ada pasangan yang sempurna. Kalau saya konseling dengan pasangan suami istri yang mau menikah, saya bilang nggak ada pasangan yang sempurna. Pasanganmu nggak sempurna, tetapi pasanganmu itu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan pasangan yang sempurna. Suami saudara bukan pasangan yang sempurna. Istri saudara juga bukan pasangan yang sempurna. Tetapi suami saudara dan istri saudara adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin, katakan ya. Oke, jadi arti berkenan itu bukan sempurna, tetapi mengandung arti beberapa ya. Saudara menyenangkan. Jadi orang yang menyenangkan, saudara. Ya, saudara, kalau kita bergaul dengan orang, kita bisa mendengar komentar-komentar, ih itu orang enak ya. Kayaknya ngobrol dengan dia menyenangkan ya. Orang itu enak ya diajak bicara, diajak komunikasi, enak banget. Wah, saya suka bergaul dengan dia. Nah, apakah orang itu sempurna? Enggak, saudara. Orang itu enggak sempurna. Tetapi orang itu menyenangkan. Amin, saudara. Arti kata berkenan yang lain adalah condong. Hatinya condong kepada Tuhan, saudara. Bukan condong kepada the evil one. Condong kepada hal-hal yang jahat, cenderung kepada hal-hal yang jahat. Tapi orang itu condong hatinya kepada Tuhan. Kita mungkin sering dengar ya, orang itu baik ya, orang itu baik banget, suka memberi, orang itu sabar ya, hatinya kayaknya, aduh dekat sama Tuhan, adem kalau saya dekat-dekat dengan dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kalau orang dekat dengan kita, aduh kita nggak betah dekat dia nih, kayak panas banget gitu ya, bawaannya pengen marah mulu. Nah, saudara hati-hati ya. Dan di sini arti berkenan tuh artinya hati kita condong kepada Tuhan. Arti berkenan yang lain adalah diterima dengan baik gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang masuk ke dalam satu komunitas, Saudara ya, kalau orang itu baik, orang itu ramah, Saudara, kita akan menerimanya dengan baik. Kita akan menerimanya dengan sukacita. Jangan sampai kalau ada orang itu egois, sukanya marah-marah, Saudara suka nyalain orang, wah orang itu pasti nggak diterima dengan baik. Nah, arti kata berkenan adalah orang itu kalau masuk ke dalam satu lingkungan, dia diterima dengan baik ya. Dan yang kemudian kata yang lain secara letter luck itu artinya mungkin membungkuk ya, membungkuk gitu Saudara ya. Tapi dalam arti secara rohaninya Saudara bukan membungkuknya, bukan kayak mungkin kayak gaya orang Jawa, budaya orang Jawa yang suka nunduk gitu ya, kalau ketemu orang nunduk gitu Saudara. Enggak seperti itu juga. Tetapi membungkuk di sini artinya apa? Humble, rendah hati Saudara ya. Kemudian juga menginginkan Tuhan, selalu menginginkan Tuhan dalam hidupnya, selalu ingin sesuatu yang membawa damai, sudah nggak bikin hal-hal yang membuat keributan. Kalau ditanya, kamu lagi cari apa? Cari masalah gitu, saudara. Enggak seperti itu ya. Tapi orang yang cari damai, orang yang peacemaker, pembuat damai. Dan arti berkenan juga adalah orang yang sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, coba senyum dulu Saudara. Sukacita dulu supaya Saudara lihat ya semua peserta Morning Chapel pagi hari ini adalah orang yang bersukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, nah kita lihat Saudara, ya apa bedanya orang benar dengan orang fasik? Saudara, orang benar itu juga bisa jatuh. Amin, Saudara. Orang fasik juga bisa jatuh. Orang benar juga bisa diberkati Tuhan. Orang fasik juga bisa diberkati Tuhan, Saudara. Tapi ada bedanya. Orang benar ketika diberkati Tuhan, dia tetap melekat kepada Tuhan, Saudara. Orang benar ketika diberkati Tuhan, dia tidak jauh dari Tuhan. Ya, tetapi orang fasik ketika diberkati Tuhan seringkali
melupakan Tuhan. Seringkali jadi sombong gitu saudara. Dan seringkali saudara dia tidak lagi perlu Tuhan. Udahlah nggak usah Tuhan lah. Gue bisa berhasil kok tanpa Tuhan. Nah saudara ya lihat ya saudara. Kalau saudara lihat gambarnya yang ini ya emotikonnya saudara yang satu tuh senyum gitu saudara. Itu orang benar saudara. Apapun yang terjadi dia tetap bersukacita. Haleluya. Ya, sedangkan orang benar itu tergantung kondisinya. Kalau lagi diberkati mungkin dia senyum saudara. Tapi ketika dia sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, mukanya cemberut, saudara, kayak setan ya, saudara ya. Nah, kita lihat di sini, saudara. Orang benar ketika diberkati Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Orang fasik ketika diberkati Tuhan, seringkali jauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Apalagi, saudara. Nah, ini penting, saudara. Orang benar ketika jatuh, ya, orang benar ketika jatuh akan bangkit kembali. Saya ulangi, orang benar ketika jatuh akan bangkit kembali dan tidak menyalahkan Tuhan. Tapi orang fasik ketika jatuh, dia pasti menyalahkan Tuhan dan hidupnya saudara mengalami kehancuran. Kita lihat Amsal 24 ayat yang ke-16 ya. Ini ayat bagus banget saudara ya. Amsal 24 ayat 16 sebab 7 kali saudara ya, 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi sudah lihat 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, ia bangkit kembali, saudara. Ia tidak tergeletak, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, di dalam Mazmur 1 ayat 4 sampai 5. Dikatakan begini saudara, Mazmur 1 ayat 4-5 ini tentang orang fasik ya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam apa saudara? Penghakiman. Jadi orang fasik nggak tahan tuh kalau ada penderitaan, ada pencobaan, dia nggak tahan saudara. Dia pasti jatuh dan dia pasti marah sama Tuhan, dia pasti menyalahkan orang lain, dia pasti putus asa, dia pasti merasa kecewa saudara dan akhirnya dia hidup di dalam keputusasaan, tidak dengan orang benar. Orang benar 7 kali jatuh, tapi dia tetap bangkit kembali. Nah, saudara kita lihat di sini, ya. Kita akan coba lihat kejatuhan Daud. Tadi saya bilang orang benar itu bukan berarti orang yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang benar bukan orang yang sempurna, tapi orang yang hatinya dekat kepada Tuhan, condong kepada Tuhan, saudara, yang hatinya cinta akan Tuhan. Dan orang benar atau orang yang berkenan ini bisa juga jatuh. Buktinya siapa? Kita ambil contoh Daud lah. Karena kita bahas Mazmur 37 tentang Daud. Kejatuhan Daud. Yang pertama jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba. Kita lihat ya. Daud jatuh dalam perzinahan. Bukan main-main saudara. Dosanya ini wow. Dosa perselingkuhan saudara ya. Dia berzina dengan Batsheba saudara. Bukan hanya berzina dengan Batsheba juga. Yang lebih kejam lagi adalah saudara, dia adalah seorang yang merancangkan pembunuhan terhadap Uria, suami Batsheba. Karena dia udah bingung mau diapain nih, Batsheba hamil, saudara. Gimana nih caranya nih ya? Dia panggil Uria untuk pulang dari peperangan, tapi Uria tetap seorang prajurit yang komitmen. Dia nggak mau sementara teman-temannya lagi berperang, masa dia pulang ke rumah, tidur dengan istrinya. Dia nggak mau, saudara. Ya walaupun itu strategi sebetulnya yang digunakan oleh Daud supaya Uria itu melakukan hubungan dengan Batsheba untuk menutupi kehamilan dari Batsheba. Jadi dia pikir nanti kalau Uria pulang dia berhubungan dengan Batsheba, nah hamil pas gitu saudara. Wah Daud itu pikirannya luar biasa saudara ya. Tapi itu nggak terjadi. Itulah langkah manusia, itulah langkah Daud yang keluar dari langkah-langkahnya Tuhan. Sehingga akibatnya saudara dia pikir aduh gimana nih? Ya, ini pasti Batsheba hamil kan makin lama perutnya makin gede, saudara. Pasti ketahuan. Sedangkan Uria kan lagi perang, nggak mungkin lah dia hamil karena Uria, saudara. Akhirnya dia kirimlah Uria di tempat peperangan yang paling berbahaya sekali, saudara. Ya, dan dia percaya, dia yakin ketika Uria dikirim di tempat yang terdepan, Uria pasti mati. Dan benar, Uria mati terbunuh, saudara. Dan kalau udah terbunuh mati, ya ini Daud jadi apa? Jadi pahlawan saudara. Aduh kasihan ya Batsheba ditinggal suaminya hamil lagi. Wah
pinternya luar biasa di Daud, pikirannya nih saudara ya. Dan akhirnya dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Nah saudara, itulah kejatuhan Daud. Juga Daud gagal dalam mendidik anak-anaknya. Saudara, Daud memang berhasil sebagai raja, Daud seorang prajurit yang berhasil, tetapi in the family, sebagai keluarga, dia nggak berhasil, saudara. Makanya ingat saudara, kita harus kita harus melihat 5 F ya, 5 bidang yang dimana kita harus berhasil semuanya, bukan hanya keuangan, finansial kita kuat, ya enggak, tetapi family, keluarga itu juga penting. Dia gagal dalam mendidik anak-anaknya. Amnon memperkosa Tamar, Absalom membunuh Amnon, bahkan Absalom anaknya mengkudeta Daud sendiri. Kemudian saudara, Daud juga jatuh di dalam poligami, saudara ya. Ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan poligami, saudara ya. Jelas di dalam Ulangan 17 ayat 14 ya, tentang hukum sebagai raja. Janganlah yang mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Nah, saudara, banyak sekali penyimpangan terjadi, langkah-langkah yang keluar dari jalurnya Tuhan. Saudara jangan berpikir kekristenan mengizinkan poligami, enggak, saudara ya. Tuhan itu hanya menetapkan satu suami dan satu istri, saudara. Dan Daud jatuh, banyak juga. Salomo lebih lagi jatuh juga, saudara ya, melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, apakah kelebihan dari keistimewaan Daud? Ya, sebagai manusia yang hatinya cinta Tuhan, condong kepada Tuhan, tetap bisa jatuh. Tapi dia ada punya kelebihan dan dia punya keistimewaan. Nah, inilah yang saya harap kita juga miliki, saudara. Sebagai manusia, kita bisa jatuh, ya. Kita bisa jatuh. Baru-baru ini saudara dengarlah, mungkin saudara tahu, ya, leaders, pendiri dari Hillsong mengundurkan diri, saudara, karena kedapatan jatuh di dalam perselingkuhan, ya, jatuh dalam sexual abuse, saudara. Baru saya baca kemarin dia sudah mengundurkan diri, Brian itu, saudara ya. Saudara lihat, pemimpin aja juga bisa jatuh, saudara. Nah, kelebihan keistimewaan Daud itu apa sih? Satu, yang pertama adalah memiliki hati yang lembut, sehingga mudah untuk sadar dan bertobat dari dosa-dosanya. Tender heart, memiliki hati yang lembut, saudara. Meekness, ya. Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Daud itu bukan hanya sadar dosa-dosanya, saudara. Ya, Daud itu bahkan menceritakan, saudara, kejatuhan. Luar biasa nggak, saudara? Biasanya kan kalau orang berdosa ditutup-tutupin, betul nggak, saudara? Tapi Daud enggak, dia tulis, saudara baca deh Mazmur 51, itu pengakuan dosanya. Kehidupan yang dia alami ketika dia jatuh di dalam dosa. Dia tulis, saudara, dia nggak malu, dia ceritakan itu. Saudara, itu adalah satu dari 7 Mazmur pertobatan yang ditulis oleh Daud. Ya, ada Mazmur 6, Mazmur 31, Mazmur 37, Mazmur 50, Mazmur 101, Mazmur 129, Mazmur 142. Ada seorang santo yang bernama Santo Agustinus dari Hippo. Saudara, menjelang kematiannya dia meminta, ya, Mazmur-mazmur pengakuan dosa itu ditulis besar-besar dan ditempelkan di tembok kamarnya supaya dia dapat membaca sambil menunggu waktu kematiannya, saudara. Ini inspirasional juga ya, bagus juga, saudara ya. Daripada lihat-lihat hal-hal yang lain, nonton drakor dan banyak hal, berita-berita buruk, tempelin di dekat kamar, saudara ya. Mazmur-mazmur tentang pertobatan, supaya setiap hari kita hidup di dalam pertobatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kelebihan Daud yang kedua adalah apa, saudara? Daud adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, orang yang suka merenungkan, dan orang yang suka melakukan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 juga di dalam Mazmur yang paling panjang yang ada di dalam Alkitab, Mazmur 119, itu berbicara tentang apa, saudara? Ya, kesukaannya akan Taurat Tuhan. Ya, Mazmur 119. Yang ketiga, Daud adalah orang yang suka beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kesimpulannya apa, saudara, dari firman Tuhan pada hari ini, The Steps of Man? Daud adalah manusia biasa, sama seperti kita yang punya kelemahan, namun ia tidak berhenti ketika ia jatuh. Namun ia bangkit kembali dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Milikilah hati seperti Daud yang rendah hati, mudah bertobat, mencintai firman Tuhan, dan suka menyembah Tuhan. Saya ingin di akhir khotbah ini tayangkan satu
video inspirasi dari seorang bernama Ray Ida, ya, seorang perempuan 19 tahun dalam lomba lari maraton estafet. Silakan, Yopir. Berhenti saat aku terjatuh. Terima kasih, Yopir. Kita lihat satu statement terakhir itu bagus sekali. Aku tidak berhenti saat aku jatuh, tapi aku berhenti saat aku selesai. Daud berkata, aku telah melakukan kehendak Allah, dan dia wafat, saudara. Jangan berhenti ketika kita jatuh. Kita bangkit kembali dan kita berjalan sampai selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Biarlah langkah-langkah hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kami keluar, Engkau tarik kami kembali. Kalau kami jatuh, Tuhan bawa kembali kami di dalam pelukan Tuhan, supaya kami bangkit dan berjalan kembali, menyelesaikan kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Angkat tanganmu, setiap jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah hatimu condong kepada Tuhan, hatimu berkenan kepada Tuhan. Engkau orang yang disukai oleh Tuhan, orang yang dipercaya oleh Tuhan. Terimalah berkat pada pagi hari ini, biar setiap langkah kakimu boleh disertai oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus yang menyertai kita, supaya hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah bagi kita semua. Haleluya. Amin. Besok pagi Bapak Ibu Saudara, Bapak Valentino Napitupulu akan sharing firman Tuhan dengan tema Winning Over Jealousy. Tuhan memberkati, selamat pagi, Tuhan memberkati.